Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan Jagat Mistis. Di kesempatan kita kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah yang sangat menegangkan. Sebuah cerita dengan judul Lolos dari Jeratan Tumbal Pesugihan Popok WW. Saya ucapkan selamat mengikuti. Saat itu sekitar jam 2 malam. Suasana sangat sunyi, apalagi malam itu malam Jumat. Ketika itu tiba-tiba Desi ingin ke WC. Saat itu dari samping WC, Desi mendengar ada seseorang yang sedang mandi, seperti sedang keramas. Karena memang kamar mandi terletak di samping WC. Kemudian Desi memanggil, "Bu, ibu sedang mandi ya?" Desi mengira yang lagi mandi itu ibunya. Tapi dari dalam WC gak ada balasan saut balik. Malah terdengar suara deburan air yang diciduk pakai gayung. Bahkan sampai selesai BAB pun suara deburan air itu juga belum berhenti. Kembali Desi memanggil, tapi tetap tidak ada sautan. Karena penasaran, Desi memberanikan diri mengintip ke dalam kamar mandi. Betapa terkejutnya Desi. Dia melihat perempuan yang memakai kebaya, rambutnya digelung, tapi mukanya putih rata, atau lebih tepatnya tidak mempunyai muka. Perempuan itu tertawa keras. Desi langsung berlari menuju ke kamar ibunya. Dia sangat terkejut sekali melihat Desi berlari gugup dan ketakutan. Ibunya langsung memeluknya. Ibunya berusaha menenangkan Desi. Memang sudah beberapa tahun ini Desi selalu dihantui penampakan makhluk-makhluk halus. Padahal sebelum-sebelumnya Desi tidak pernah mengalami hal itu. Ibunya Desi pernah membawa seorang paranormal ke rumahnya untuk memeriksa kondisi rumahnya. Kebetulan paranormal ini adalah kakak ibunya Desi. Sebut saja paranormal ini bernama Ridwan. Namun anehnya, setiap kali Ridwan datang ke rumah, ayahnya Desi selalu pergi entah kemana, tidak mau menemui Ridwan. Desi dan ibunya pun juga tidak habis pikir. Setiap kali ayahnya diajak konsultasi mengenai apa yang menimpa Desi, ayahnya selalu menghindar dan mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya, keluarga Desi ini dulu adalah orang yang kaya raya. Akan tetapi, karena ayahnya ini ditipu oleh sahabatnya sendiri yang merupakan teman sekampungnya, akhirnya ayahnya Desi ini jatuh miskin. Ayahnya Desi diajak bekerja sama dalam sebuah bisnis oleh teman sekampungnya. Sebut saja temannya ini bernama Karto. Karto ini memang desanya terkenal sebagai juragan yang kaya raya, tapi juga sangat licik dan kejam. Dia dengan liciknya menghasut ayahnya Desi agar mau bekerja sama dan menjual semua sawahnya untuk modal bisnis. Tetapi setelah ayahnya Desi menjual seluruh sawahnya dan uangnya disetorkan ke Karto untuk berbisnis bersama, Karto beralasan bisnisnya gagal dan uangnya hilang. Dan akhirnya ayahnya Desi tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya Desi berubah menjadi miskin. Kita kembali kepada Ridwan. Karena Ridwan tidak pernah bertemu dengan ayahnya Desi, akhirnya Ridwan jengkel juga. Dia sebagai seorang paranormal, tentu saja dia mencium hal-hal yang tidak beres dengan ayahnya Desi ini. Kemudian pada suatu hari, tanpa sepengetahuan Desi dan ibunya, Ridwan mencegah ayahnya Desi di tengah jalan yang sepi. Ridwan memegang kerah bajunya ayahnya Desi dan menyeretnya ke pinggir hutan. Ridwan benar-benar sangat jengkel, karena bagaimanapun juga ibunya Desi itu adalah adik kandungnya sendiri, dan Ridwan itu adik iparnya. Kemudian Ridwan memaksa ayahnya Desi berbicara.
apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akhirnya, ayahnya Desi menceritakan semuanya. Dia mengaku kalau sebenarnya dia sudah stres merasakan hartanya sudah habis. Dia putus asa dan akhirnya dia ikut pesugihan Popok Wewe. Kemudian Ridwan bertanya kepada ayahnya Desi yang bernama, sebut saja ayahnya Desi ini namanya Sasongko. Ridwan sendiri sebenarnya sudah curiga sejak lama, karena dia sering mendengar curhatan dari adiknya sendiri. Kalau selama ini suaminya tidak bekerja, tapi kok mempunyai uang yang sangat banyak. Hampir setiap minggu ibunya Desi ini disuruh setor tunai ke ATM, uang yang nominalnya lumayan sangat besar, uang ratusan juta. Bahkan sampai saat ini tabungan Sasongko sudah mencapai miliaran rupiah. Padahal Sasongko tidak bekerja. Kemudian Ridwan bertanya kepada Sasongko, "Lah terus kenapa akhir-akhir ini Desi selalu diteror penampakan makhluk-makhluk halus? Apa yang kamu perbuat kepada ponakanku itu?" Sejenak Sasongko terdiam, tapi akhirnya dia menceritakan panjang lebar kalau selama mengikuti pesugihan Popok Wewe ini, ritual di awal lancar-lancar saja karena syaratnya tidak begitu berat. Tetapi begitu kira-kira hampir setahun mengikuti ritual pesugihan ini, ternyata syaratnya semakin berat. Ternyata si iblis itu meminta tumbal anaknya sendiri, yaitu Desi. Tentu saja Sasongko tidak mau memenuhi persyaratan itu. Dan ternyata itu membuat si iblis itu marah dan selalu menteror Desi. Mendengar cerita Sasongko, Ridwan menepuk-nepuk bahu Sasongko. "Kenapa kamu tidak menceritakan hal ini sejak awal?" "Begini Sasongko, jika hantu ini berasal dari orang yang meninggalnya di bawah 10 tahun, aku masih bisa mengatasi. Tapi jika iblis ini berasal dari orang yang sudah meninggal ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, terus terang aku tidak bisa membantumu. Kebetulan nanti malam Jumat, nanti malam kita akan pergi ke ujung desa. Aku ingin bertemu dengan iblis itu." Akhirnya Sasongko dan Ridwan mempersiapkan segalanya, dan mereka pergi ke hutan di ujung desa. Sesampai di lokasi, tepatnya di tengah hutan, hari sudah menjelang maghrib. Mereka berdua akhirnya mendirikan tenda dan menunggu iblis itu sampai datang. Dan ternyata benar sekali, beberapa jam kemudian angin berhembus sangat kencang. Perlahan-lahan angin yang kencang itu berhenti. Dan setelah angin yang kencang itu berhenti, muncullah sosok wanita berambut panjang dan bergaun putih dengan wajah yang sangat pucat. Hantu itu sejenak tertegun melihat Ridwan. Kemudian hantu itu berkata kepada Sasongko, "Kenapa kamu datang tidak sendirian?" Mendengar pertanyaan itu, Sasongko diam saja. Tetapi malah Ridwan yang menjawab, "Sepertinya aku mengenalimu. Bukankah engkau Surti yang telah meninggal 5 tahun yang lalu? Kenapa arwahmu masih bergentayangan?" Hantu itu ternyata penjelmaan Surti. Hantu itu diam saja. Dia malah perlahan-lahan menghilang. Sepertinya dia memang tidak menghendaki kehadiran Ridwan. Setelah hantu itu pergi, Sasongko bertanya kepada Ridwan, "Kamu kenal mas sama hantu itu?" Ridwan menjawab, "Iya Sasongko. Wanita itu bernama Surti. Kalau tidak salah, dia itu dulu istri mudanya Karto. Apa kamu lupa kalau Karto itu dulu pernah punya istri muda?" Sejenak Sasongko berusaha mengingat-ingat. "Ya mas, aku ingat kalau Karto itu dulu punya istri muda, tapi aku tidak kenal dan belum tahu siapa istri mudanya." Kemudian Ridwan menjawab, "Aku sendiri juga tidak habis pikir. Menurut cerita orang-orang, mereka itu sudah bercerai dan Surti pergi merantau ke luar negeri menjadi TKW. Tapi malam ini kenapa aku berjumpa dengan dirinya dengan wujud seorang hantu wewe gombel?" Kemudian Ridwan keluar tenda dan dia duduk bersila. Dia seperti membaca mantra-mantra yang kurang jelas. Sasongko hanya memperhatikannya dengan perasaan yang bertanya-tanya. Sudah hampir 1 jam Ridwan duduk bersila
dan membaca mantra-mantra. Kemudian angin berhembus sangat kencang dan kembali wujud hantu wewe gombel penjelmaan Surti itu muncul lagi secara perlahan-lahan. Hantu itu bertanya kepada Ridwan, "Untuk apa engkau memanggilku? Aku tidak punya urusan denganmu." Kemudian Ridwan berkata kepada Surti, "Aku sangat mengenal dirimu. Jika engkau berwujud seperti ini, pasti perbuatan orang jahat yang membuat kamu seperti ini. Sebaiknya kamu menceritakan saja apa yang terjadi. Mungkin aku bisa bantumu." Kemudian hantu itu menjawab, "Sebaiknya kamu pergi. Tidak ada seorang pun yang bisa membantuku." Kemudian Ridwan menjawab lagi, "Jika kamu tidak menceritakan apa yang terjadi, bagaimana orang lain bisa membantumu? Sudahlah, kamu ceritakan saja apa yang terjadi." Akhirnya Surti bercerita kalau dia itu mati karena dibunuh Karto. Waktu itu Karto ingin kawin lagi atau ingin mempunyai istri satu lagi. Jadi Karto ingin punya 3 istri. Dan rencana ini terus terang tidak disetujui istri yang pertama. Pada intinya, istri Karto yang pertama itu hanya mengizinkan Karto hanya memiliki 2 istri saja. Kalau memiliki 3 istri, dia tidak setuju. Akhirnya di lain hari Karto berniat menyingkirkan Surti supaya dia bisa menikah lagi, supaya dia bisa diizinkan menikah lagi, supaya dia mendapat izin dari istri pertamanya. Karto memang sangat takut dengan istrinya yang pertama. Ini karena bagaimanapun juga istrinya yang pertama inilah yang menjalankan bisnisnya. Walaupun yang mempunyai harta yang banyak itu Karto, tapi Karto terus terang tidak bisa mengelola keuangannya tanpa campur tangan istrinya yang pertama. Jadi Karto tidak berani menentang istrinya yang pertama. Karena Karto sedang jatuh cinta dengan seorang wanita dan ingin menikahinya, dan supaya mendapat izin dari istri yang pertama, akhirnya Karto menyingkirkan Surti. Surti pun dibunuh dan mayatnya dikubur di belakang rumah. Dan di atas tanah kuburnya itu dibangun sebuah kandang sapi. Setelah mendengar cerita itu, kemudian Ridwan berkata, "Kamu dan Sasongko ini sebenarnya sama-sama merupakan korban dari seseorang yang bernama Karto. Seharusnya kalian tidak saling bermusuhan. Seharusnya kalian saling bekerja sama agar bisa memberi pelajaran kepada Karto." Tiba-tiba Sasongko yang dari tadi berada di dalam tenda langsung keluar dan berkata kepada Surti, "Surti, tolong kamu jangan ganggu anakku lagi. Tolong lepaskan aku dari jeratan pesugihan ini." Mendengar hal ini, Surti menatap tajam kepada Sasongko. "Ketahuilah Sasongko, jika engkau membatalkan perjanjian ini, maka hartamu akan lenyap, semua rumahmu akan lenyap, dan semua harta berhargamu akan lenyap. Engkau akan kembali miskin." Sasongko menjawab, "Tidak apa-apa, aku sudah tidak butuh harta lagi. Aku hanya ingin anakku bahagia dan bisa hidup tentram." Kemudian Surti berkata, "Baiklah jika itu yang kau mau. Tapi aku bisa membatalkan perjanjian ini dengan satu syarat." "Apa itu syaratnya Surti?" tanya Sasongko. "Kamu harus bisa membunuh Karto," jawab Surti. Mendengar hal ini Sasongko kebingungan. Karena bagaimanapun juga dia itu bukan seorang pembunuh. Dia berkata kepada Surti, "Aku tidak bisa Surti. Aku ini bukan pembunuh. Aku tidak bisa melakukan hal ini." Mendengar jawaban Sasongko, Surti langsung marah, matanya melotot tajam. Tapi ketika Surti akan marah, Ridwan langsung menengahi. "Cukup. Wahai Surti, kamu tahu kan siapa aku? Dan kamu tahu kan bagaimana kalau aku marah? Jika kamu masih mengganggu keluarga adikku ini, kamu tahu kan apa yang terjadi pada dirimu? Kamu tahu kan apa yang bisa aku perbuat padamu?" Ridwan berteriak sambil melotot kepada Surti. Sejenak Surti terkesiap, sepertinya dia sangat mengenali Ridwan. Dan sepertinya Surti benar-benar takut kepada Ridwan. Dan Surti memang sepertinya benar-benar tahu seberapa hebatnya kemampuan Ridwan. Surti hanya diam. Kemudian Ridwan berkata, "Kamu serahkan saja hal itu padaku. Aku punya cara sendiri untuk memberi pelajaran kepada Karto. Yang penting, mulai sekarang kamu jangan mengganggu keluarga adikku lagi." Surti tidak menjawab. Tiba-tiba dia lenyap menghilang dalam kegelapan. Setelah Surti menghilang, Ridwan kepada Sasongko, "Sekarang kita tidur saja.
Kita bahas saja masalah ini besok pagi. Kemudian mereka berangkat tidur. Malam telah berlalu dan sekarang berganti pagi. Pagi yang sangat cerah. Terlihat di tengah hutan itu dua orang laki-laki yang tidak lain Sasongko dan Ridwan mengemasi tendanya dan bersiap untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, mereka mengobrol di mobil. Ridwan berkata, "Hari ini hari Selasa dan besok lusa itu sudah malam Jumat Kliwon. Terus terang, nanti di malam Jumat Kliwon, kamu akan kehilangan semua kekayaanmu. Rumah mewahmu itu mungkin akan lenyap, dan segala harta bendamu akan lenyap. Jadi besok sebaiknya anak istrimu kamu ajak menginap di rumahku saja, karena sangat berbahaya jika besok kamu masih tidur di rumahmu." Dalam perjalanan pulang, mereka mengobrol di mobil. Ridwan berkata, "Hari ini hari Selasa dan besok lusa itu sudah malam Jumat Kliwon. Terus terang, nanti di malam Jumat Kliwon, kamu akan kehilangan semua kekayaanmu. Rumah mewahmu itu mungkin akan lenyap dan segala harta bendamu akan lenyap. Jadi, besok sebaiknya anak istrimu kamu ajak menginap di sini saja, karena sangat berbahaya jika besok kamu masih tidur di rumahmu." "Iya mas," jawab Sasongko. Sampai di rumah, Sasongko mengajak anak istrinya untuk pergi ke rumahnya Ridwan. Dia meminta istrinya untuk mengemasi semua barangnya. Setelah semua persiapan selesai, Sasongko dan anak istrinya pergi ke rumahnya Ridwan. Istri Sasongko masih bertanya-tanya, masih heran ada apa sebenarnya ini. Tapi Sasongko tidak sempat menjelaskan. "Nanti kamu tanya sendiri kepada kakakmu," kata Sasongko. Sampai di rumahnya Ridwan, istrinya Sasongko bertanya kepada kakaknya, dan Ridwan menceritakan semuanya. Dan istrinya Sasongko sempat sangat marah besar. Dia hampir saja menampar Sasongko kalau tidak dicegah Ridwan. Akhirnya istri Sasongko dinasihati Ridwan agar memberi kesempatan satu lagi kepada Sasongko, karena Ridwan benar-benar sudah melihat Sasongko sudah bertobat. Selama 3 hari, Sasongko dan anak istrinya menginap di rumahnya Ridwan. Di hari Jumat sore, Sasongko mengajak Ridwan untuk menengok rumahnya, dan Ridwan pun bersedia mengantar Sasongko pergi ke rumahnya. Sampai di rumah Sasongko sangat terkejut sekali. Ternyata rumahnya itu sudah runtuh rata dengan tanah. Dan di situ banyak sekali warga desa yang berdatangan melihat rumah yang runtuh ini. Dan anehnya, rumah yang runtuh ini sepertinya disebabkan karena rapuh, lapuk, dan dimakan rayap yang sangat banyak sekali. Tembok-temboknya pun sepertinya juga sudah rapuh dan berjamur seperti berumur ratusan tahun. Para warga desa yang tidak tahu permasalahannya hanya heran. Kemarin rumahnya masih bagus, masih mewah, tapi sekarang kok seperti rumah berusia ratusan tahun dan runtuh karena rapuh dan tua. Sasongko tidak sanggup menjawab pertanyaan warga-warga desa yang mengerumuninya. Kemudian Ridwan dan Sasongko pergi dari situ. Dan di dalam rumah, Sasongko mencoba menggeledah tasnya. Tetapi anehnya ketika menggeledah tasnya itu, buku tabungan Sasongko ternyata masih ada. Dan di dalam tabungan itu ternyata masih utuh tulisan saldonya. Dia bertanya kepada Ridwan, "Mas, tapi ini buku tabunganku masih utuh mas, dan di dalam saldonya juga masih utuh. Apakah ini masih bisa diambil mas uangnya?" Kemudian Ridwan berkata kepada Sasongko, "Jika kamu ambil uangnya itu, nanti uangnya akan berubah menjadi daun. Kamu coba saja kalau tidak percaya." Karena penasaran, Sasongko pergi ke ATM terdekat dan mengambil uang sebanyak 1 juta. Dan yang keluar dari mesin ATM itu tetap uang sejumlah 1 juta. Akan tetapi, begitu keluar dari ruang ATM, uang 1 juta yang dia genggam itu berubah menjadi daun. Sampai di rumah, Sasongko berkata lagi menceritakan pengalamannya kepada Ridwan. "Ternyata benar mas, uangnya berubah menjadi daun. Tapi begini mas,
apa yang terjadi bila uang itu kita transfer ke orang lain untuk membeli barang? Kemudian Ridwan berkata kepada Sasongko, jangan kau lakukan itu. Kasihan orang yang menerima transferanmu itu. Jika ia mengambil uangnya akan berubah menjadi daun. Itu sama saja kamu merampoknya. Sehabis menjawab pertanyaan Sasongko itu, tiba-tiba Ridwan matanya berbinar-binar. Sepertinya dia mendapatkan sebuah ide. Begini Sasongko, aku punya ide bagaimana kalau uang ini kamu transfer ke rekeningnya Karto. Sejenak Sasongko seperti kebingungan. Transfer bagaimana, Mas? Ya, maksudku begini. Kamu beli saja barangnya Karto yang berharga, misalnya rumah atau tanah atau apa itu senilai uang di tabunganmu. Ini tidak merampok. Ini hanya mengambil hakmu sendiri. Kamu kan dulu pernah ditipu oleh dia. Ya, benar juga, Mas, kata Sasongko. Tapi bagaimana nanti kalau uangnya tidak diambil Karto lewat ATM, tapi oleh Karto malah ditransfer ke orang lain untuk membeli sesuatu? Kasihan orang lain itu, Mas, kata Sasongko. Nanti uangnya berubah menjadi daun. Ridwan hanya tersenyum mendengar hal itu. Kemudian Ridwan berkata, kamu tenang saja. Uang ini hanya bisa dibelikan satu kali. Setelah itu tidak akan bisa, bahkan tidak akan bisa diambil lagi. Kita hanya punya waktu sampai malam Jumat bulan depan. Kamu tenang saja. Uang ini masih bisa ditransfer sampai malam Jumat bulan depan. Jadi kita harus benar-benar bisa menyusun rencana supaya kita bisa membeli barang-barang Karto. Dan kita mentransfernya sehari sebelum malam Jumat. Takutnya kalau kita lakukan sekarang, nanti dalam waktu 1 bulan ini Karto membeli segala macam, kasihan yang menerima uangnya. Jadi kita membeli rumahnya Karto pada waktu yang sudah mepet dengan berakhirnya malam Jumat. Jadi setelah rumahnya kita beli, Karto sudah tidak bisa mentransfer kemanapun. Baiklah, Mas, kata Sasongko. Sore harinya Sasongko dan Ridwan bertamu ke rumahnya Karto. Sejenak Karto seperti terkejut melihat kehadiran Sasongko. Tetapi setelah tahu rencana kedua orang itu, sikap Karto berubah total menjadi sangat ramah sekali. Ridwan dan Sasongko memang baru saja mendengar informasi kalau Karto akan menjual seluruh tanah yang dimilikinya, karena akhir-akhir ini bisnis Karto mengalami penurunan. Bahkan sekarang sudah mengalami kebangkrutan yang sangat besar. Istrinya sudah tidak mau membantunya lagi dalam berbisnis. Istrinya sudah meninggalkannya dan dia hanya tinggal bersama istri mudanya. Dan istri mudanya ini sama sekali tidak bisa membantu bisnisnya. Akhirnya bisnis Karto bangkrut, hutangnya sangat banyak sekali. Rencananya Karto ingin menjual seluruh tanahnya untuk membayar hutangnya. Begitu mendengar rencana Ridwan yang ingin membeli tanahnya, Karto langsung bersemangat sekali. Kemudian Karto berkata, baiklah Ridwan, jika kamu ingin membeli tanahku, aku persilahkan. Dan kamu Sasongko, kamu nanti aku kasih persen karena kamu telah membawa pembeli ke sini. Terima kasih Karto, jawab Sasongko. Kemudian Ridwan berkata, tapi begini Karto, terus terang, ini uangnya baru bisa aku bayarkan keseluruhan nanti 1 bulan lagi. Kira-kira 1 bulan lagi di hari Kamis sore atau malam Jumat. Nanti akan aku transfer. Ini aku masih mengumpulkan uang-uangku, nanti begitu terkumpul akan aku transfer di malam Jumat itu. Sejenak Karto terdiam. Kemudian dia berkata, tapi kalau belum ada uangnya, terus terang aku belum bisa memberikan sertifikatnya. Kemudian Ridwan menjawab, tidak apa-apa, kamu berikan sertifikatnya setelah semuanya lunas. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. 1 bulan sudah berlalu. Pada waktu itu tepat pada malam Jumat Kliwon jam 7 malam. Mereka berdua datang ke rumahnya Karto bersama 4 orang, yaitu 3 orang yang akan dijadikan saksi dan 1 notaris. Dan tampak Karto sudah menunggu sejak sore. Setelah mereka bertiga bersalaman, mereka duduk di ruang tamu dan di meja tamu terlihat sertifikat sudah diletakkan Karto di atas meja. Kemudian Ridwan berkata kepada Sasongko, sekarang kamu transfer uangnya ke rekening Karto. Dengan semangat Sasongko mentransfer uang sejumlah yang diminta Karto. Kemudian Ridwan berkata kepada Karto, sekarang kamu cek HP-mu, sudah terkirim apa belum? Kemudian Karto mengecek dan berkata, oh ternyata sudah masuk, sesuai dengan jumlahnya, sudah sesuai dengan harga yang kita sepakati. Terima kasih Ridwan, terima kasih Sasongko, kata Karto. Kemudian sertifikat sudah dibawa oleh Ridwan.
Beberapa minggu kemudian, Sasongko menjual sebagian tanah Karto itu untuk dijadikan modal bisnis. Lantas, apa yang terjadi dengan Karto? Ternyata setelah menjual tanahnya itu, setiap kali Karto pergi ke ATM, begitu keluar dari ruang ATM, uangnya langsung berubah menjadi daun. Dan itu berulang kali terjadi. Bahkan ketika Karto mau mentransfer ke orang lain untuk membeli sesuatu, ternyata transferannya tidak pernah bisa terkirim. Sudah dikonsultasikan dengan pihak bank, ternyata sampai sekarang pun pihak bank tidak bisa mengatasi masalah ini. Bahkan menurut kabar terakhir, malah saldo tabungan Karto lenyap menjadi nol. Akhirnya Karto pun jatuh miskin. Dan istri mudanya juga akhirnya meninggalkan dirinya karena Karto sudah tidak punya apa-apa. Karena tidak kuat menahan beban hidup, akhirnya Karto gantung diri di belakang rumahnya, di samping kandang sapi, tepat di sampingnya kuburannya Surti. Dan semenjak itu, anak Sasongko yang bernama Desi sudah tidak pernah didatangi penampakan Wewe Gombel lagi. Kelihatannya Wewe Gombel penjelmaan Surti itu arwahnya sudah tenang. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga cerita yang sangat panjang ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.